Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mai akan mereview sebuah film fantasy di mana seorang raja tiba-tiba tidak sadarkan diri ketika merayakan pertunangan putra mahkotanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan raja itu? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Pasca Maleficent mengangkat Aurora menjadi Ratu Moors, banyak manusia yang diam-diam menyusup ke negeri Moors untuk mencuri para peri. Namun, sesosok makhluk bertanduk dan bersayap yang lebih mirip Maleficent berhasil menghentikan mereka. Here we are. Wow. Sementara itu, salah satu dari mereka berhasil mencuri peri dan bunga pusara, kemudian menyerahkannya kepada sosok lain yang berada di dalam negeri Alstead. Negeri Alstead adalah negeri milik Raja John dan Ratu Ingrid, yang tidak lain tidak bukan adalah orang tua Pangeran Philip. Di pagi hari yang cerah itu, Flittle yang merupakan peri penjaga perbatasan sangat berantusias untuk membangunkan para peri yang masih tertidur. Rupanya, Flittle dan yang lainnya telah merencanakan sesuatu yang indah untuk hari besar Ratu Aurora dengan memberikan peri Pinto kepada Aurora. Aurora yang melihatnya pun sangat senang, dan tanpa diduga, Pinto mengambil mahkota yang dikenakan Ratu Aurora, kemudian menggiringnya ke bibir sungai untuk menemui Pangeran Philip yang hendak melamarnya. Rupanya, para peri dan Pangeran Philip telah bekerja sama untuk merencanakan hari besar ini dengan cukup sempurna. Aurora tampak begitu sumringah dan keduanya pun berencana untuk menggabungkan dua kerajaan, yaitu Moors dan Alstead, dengan membangun sebuah jembatan. Dan lamaran itu pun segera disampaikan di hafal ketuannya, yaitu Maleficent. Mendengar hal itu, sontak dia pun segera terbang menemui Aurora. Sementara di sisi lain, Pangeran Philip setelah kembali ke kerajaannya dan menyampaikan berita gembira kepada ayahnya Raja John dan ibunya Ratu Ingrid bahwa lamarannya telah diterima oleh Ratu Aurora. Rupanya, Raja John sudah lama mendambakan negerinya bisa bersatu dengan negeri Moors, namun tidak dengan Ratu Ingrid. Rupanya dia sempat menolak pertunangan tersebut, namun akhirnya Ratu bisa menerimanya dengan syarat Aurora harus datang bersama Maleficent untuk perjamuan makan malam di istana Alstead. Beralih di Moors, di mana Maleficent menyatakan penolakannya terhadap lamaran Pangeran Philip. Dia berpendapat bahwa cinta tak selalu berakhir bahagia. Pernyataan itu pun segera dibantah oleh Aurora. Dia pun memiliki pendapat tersendiri mengenai Pangeran Philip, dan dia pun berusaha meyakinkan ibu perinya bahwa tak selamanya cinta membawa derita. Dia pun juga menyampaikan bahwa Raja dan Ratu Alstead mengundang mereka untuk makan malam. Mendengar hal itu, sontak Maleficent pun terkejut, mengingat kehadirannya tidak diinginkan di Alstead, jadi tidak ada alasan untuk pergi ke sana. Aurora lantas berujar bahwa ibunya ingin bertemu dengan ibuku. Seketika itu, Maleficent pun terdiam. Kembali ke istana Pangeran Philip, di mana Ratu Ingrid rupanya diam-diam membangun tempat pembuatan senjata di ruang bawah tanah, di mana senjata tersebut dipersiapkan untuk melenyapkan para peri. Terungkaplah sebuah fakta di mana Ratu Ingridlah dalang dibalik menghilangnya peri, dan sesosok peri dari Moors yang telah dipotong sayapnya oleh Ratu Ingrid berhasil menciptakan sebuah amunisi yang berasal dari bunga pusara.
Dengan begitu akan mempermudah langkah mereka untuk menguasai Moors. Sementara di Moors, Maleficent ditemani Diaval dan juga Ratu Aurora berjalan santai menuju istana Pangeran Philips hingga sampailah ketiganya memasuki istana, dan kedatangan mereka pun disambut baik oleh Raja John beserta istrinya Ratu Ingrid. It's so very kind of you to invite me this evening. Namun semuanya berubah ketika Raja John menghadiahi istana miliknya untuk Aurora. Menyadari Aurora yang sebelumnya adalah seorang putri dari Raja Stefan, sontak Ratu Ingrid pun menanyakan keberadaan istana miliknya dahulu. Namun Aurora menyangkal sebagai pemiliknya. Dia berdalih bahwa istana tersebut diberikannya kepada rakyatnya. Ratu Ingrid juga menyinggung kematian Raja Stefan. Tak berhenti sampai di situ, dia juga kembali menyinggung kutukan Aurora di masa lalu. Maleficent yang merasa dipojokkan pun berusaha tetap tenang. Tak mau kalah, dia pun juga menyinggung akan menghilangnya beberapa peri di Moors yang dicuri manusia. Seorang jenderal yang mendengarnya pun langsung menyangkalnya dengan mengatakan, ada 2 warga yang ditemukan tewas di luar Moors. Ratu Ingrid yang mendengarnya pun lantas membumbuinya dengan perkataan yang begitu menyakitkan Maleficent. Tak berhenti sampai di situ, Ratu Ingrid juga menyatakan bahwa mulai detik ini Aurora akan mendapatkan kasih sayang dari keluarga asli, ibu asli, dan malam ini dia akan mengangkat Aurora menjadi anaknya. Mendengar dirinya hendak disingkirkan dari kehidupan Aurora, sontak dia pun langsung mengepakkan sayapnya dan melempar semua orang yang ada di dalamnya. Aurora yang melihatnya pun segera memohon kepada Maleficent agar segera menghentikan sihirnya. Namun Maleficent tidak menanggapinya dan meminta pernikahan agar dibatalkan. Bersamaan itu, sesuatu yang buruk menimpa Raja John, di mana dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dan seketika itu, Ratu Ingrid menuduh Maleficent lah yang telah mengutuk Raja John. Aurora yang mendengarnya pun percaya begitu saja. Namun Maleficent mengelak telah mengutuk Raja John. Tetapi Aurora tidak mempercayainya dan lebih berpihak kepada Ratu Ingrid. Ditambah lagi, Aurora menolak pulang bersama Maleficent. Semakin memuncaklah kekecewaan Maleficent. Akhirnya, dengan berat hati, dia pun meninggalkan Aurora dan terbang bersama Diaval. Seketika itu, Gerda yang merupakan tangan kanan Ratu Ingrid segera melepaskan bidikannya dan tepat mengenai sayap Maleficent hingga membuatnya jatuh ke sungai bersamaan dengan Diaval. Tak berselang lama, sesosok makhluk bertanduk dan bersayap seperti Maleficent terjun ke sungai dan membawanya terbang ke langit. Di lain sisi, Aurora kembali ke Moors untuk mencari keberadaan Maleficent. Namun dia tidak menemukannya hingga akhirnya Diaval muncul dan memberitahukannya bahwa Maleficent telah menghilang dan Diaval pun kini terjebak menjadi manusia seutuhnya. Sementara itu, pasca diselamatkannya Maleficent oleh sosok misterius, dia pun terbangun di sebuah goa yang merupakan tempat perlindungan bagi para peri seperti dirinya. Di antara mereka adalah Conall, pemimpin kedamaian mereka yang menyelamatkan Maleficent, dan Bora, peri yang suka perang, mendukung konflik terbuka dengan manusia yang membunuh para pemburu di dekat Moors. Melihat Maleficent yang sudah sadar, Conall pun berinisiatif untuk mengajaknya mengeksplor tempat persembunyian mereka lebih dalam lagi. Dan disinilah Maleficent baru menyadari bahwa masih banyak Dark Fae yang harus hidup dalam persembunyian, hidup dalam ketakutan akan manusia yang hendak memburu mereka. Dia pun hanya bisa terdiam ketika melihat anak-anak yang hidup dalam pengasingan dan tidak bisa terbang bebas menikmati hidup mereka.
Melihat hal itu, Maleficent pun berniat untuk melindungi mereka dengan cara berperang melawan manusia. Namun, Konal yang merupakan peri yang cinta damai menyarankan agar mereka dapat berdampingan hidup dengan manusia. Dan pendapat itu pun dibantah oleh Maleficent. Dia pun berpendapat bahwa hidup berdampingan dengan manusia itu tidaklah mungkin. Di lain sisi, Aurora yang gagal menemukan Maleficent akhirnya kembali ke istana Pangeran Philips. Dan kepulangannya ditunggu oleh Ratu Ingrid. Dia pun kembali memprovokasi Aurora untuk membenci Maleficent dengan mengatakan bahwa Maleficent hanya membawa awan kegelapan di atas kebahagiaanmu. Aurora yang mendengarnya pun percaya begitu saja. Dan beberapa saat kemudian, Gerda mengumumkan rencana pernikahan Ratu Aurora dan Pangeran Philips 3 hari yang akan datang, dengan mengundang seluruh makhluk yang hidup di Moors. Mendengar mereka akan diundang di pernikahan Pangeran Philips, sontak semua makhluk yang ada di Moors menyambutnya dengan gembira. Di goa tempat persembunyian para Dark Fae, Konal menunjukkan sesosok leluhur Dark Fae kuno kepada Maleficent. Konal menegaskan bahwa Maleficent merupakan keturunan terakhir dari Phoenix, leluhur Dark Fae kuno yang sangat kuat. Dia harus melewati tahapan tertentu untuk memendam potensi penuhnya. Ketika Maleficent membesarkan manusia, dia menyelesaikan tahap awal. Konal bersikeras kepada Maleficent untuk memaafkan Aurora agar mendapatkan tahap Phoenix terakhirnya. Tetapi Maleficent tidak setuju. Dia pun menyangkal bahwa Aurora adalah putrinya karena keberpihakannya kepada Ratu Ingrid. Perbincangan keduanya pun harus terhenti ketika Borra menyampaikan kabar bahwa pernikahan akan berlangsung di istana 3 hari lagi. Dan dia pun berinisiatif untuk menyerang Raja dan Ratu Alstead, juga pangeran. Dengan begitu, kerajaan mereka akan runtuh dan Dark Fae akan kembali bangkit. Sementara di suatu malam di istana Pangeran Philips, tepatnya di balkon istana, tampak Aurora yang begitu sedih. Menyadari hal itu, pangeran lantas menghampirinya. Karena tak tahan lagi, dia pun menuangkan unek-uneknya kepada Pangeran Philips, di mana dia tidak suka dengan perhiasan yang dikenakannya, model rambutnya, dan semua aturan yang ada membuatnya tertekan. Dia merasa bukan lagi seperti Ratu Moors. Dia merasa orang yang berbeda. Pangeran yang merasa kasihan pun menegaskan bahwa dia hanya jatuh cinta kepada gadis hutan itu dan dia tidak perlu berubah. Untuk melenyapkan para peri di Moors, Ratu Ingrid memerintahkan puluhan prajuritnya untuk mengambil ribuan bunga pusara. Bunga pusara adalah bunga yang tumbuh di makam peri dan mengandung intisari peri. Saat serbuk sari dan besi dicampur, produk debunya bisa melenyapkan peri, dan mereka butuh ribuan bunga pusara. Dengan begitu, langkah Ratu Ingrid untuk menguasai negeri Moors tinggal selangkah lagi. Sementara itu, Maleficent dan Borra telah sampai di Moors, namun semuanya sudah terlambat. Mereka pun melihat makam peri hancur. Borra mengungkapkan bahwa kau habiskan waktu menjaga satu manusia. Kini waktunya kau jaga kaummu. Dan seketika itu, sejumlah prajurit mengepung dan menembak mereka dengan biji besi. Namun, Konal menghadangnya hingga membuatnya jatuh terkapar. Saat itu juga Maleficent menjadikan akar pohon sebagai tameng dari mereka yang terus membombardir dengan biji besi. Borra yang melihatnya pun tak tinggal diam. Dia langsung melemparkan mereka ke atas satu persatu. Setelah puas, mereka pun pergi membawa Konal yang terluka. 3 hari pun telah berlalu, di mana pesta pernikahan Pangeran dan Aurora digelar. Seluruh warga Moors yang mendapat undangan dari Ratu Ingrid pun datang berbondong-bondong dengan penuh sukacita. Semuanya tampak begitu bahagia. Namun ada yang aneh karena undangan hanya berlaku untuk seluruh warga Moors, tidak berlaku untuk manusia. Sampai-sampai Diaval yang sudah berubah wujud menjadi manusia seutuhnya pun mati-matian dilarang memasuki istana. Dia pun merasa curiga dan pergi untuk mencari tahu.
Hal yang sama pun dirasakan oleh Aurora setelah dia mendapatkan bunga pusara dari pangeran, di mana bunga itu hanya tumbuh di Moors. Curiga, dia pun memutuskan keluar kamar untuk mencari tahu, hingga dia menemukan ruangan yang dipenuhi manekin. Tanpa sengaja, dia membenarkan kepala manekin, dan seketika itu, ruangan tersembunyi milik Ratu Ingrid pun terbuka. Dia pun memasukinya. Akhirnya, Aurora menemukan sebuah fakta mencengangkan bahwa Ratu Ingrid lah yang mengutuk Raja John menggunakan poros kutukan lama Maleficent, dan juga semua peri yang hilang adalah ulah Ratu Ingrid. Ratu Ingrid pun tiba dan dia mengungkapkan bahwa dia sangat membenci semua peri yang ada di Moors. Dia juga membenci kemakmuran bangsa Moors selama kerajaannya menderita. Dan dia juga menyalahkan mereka atas kematian saudara laki-lakinya. Seketika itu mereka mengurung Aurora. Dan tibalah saatnya makhluk di Moors tiba di dalam kapel kastil dengan riang gembira. Namun tiba-tiba pintu ditutup dari luar. Serbuk merah meluncur melenyapkan mereka. Mereka pun terjebak di dalam kapel kastil. Atas perintah Ingrid, Gerda melepaskan bubuk merah mematikan dengan memainkan organ piano. Mereka pun panik dan para peri yang terkena serbuk besi seketika itu menjadi tanaman. Sementara Gerda terus memainkan piano. Sedangkan itu, Aurora yang berhasil melarikan diri bertemu dengan Pangeran Philips. Dia pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, di mana yang mengutuk Raja John adalah Ratu Ingrid, bukan Maleficent. Untuk membuktikannya, Aurora pun memperlihatkan luka di jarinya, yang sama persis dengan luka milik Raja John. Di saat yang bersamaan, para Dark Fae yang dipimpin oleh Bora menyerang istana Ratu Ingrid. Dan saat itu juga, atas perintah Ingrid, mereka menembakkan serbu merah yang melenyapkan mereka satu persatu. Di lain sisi, Aurora dan Diaval berusaha menyingkirkan besi yang menghadang pintu kapel. Namun mereka tak berhasil karena beratnya besi. Pangeran yang mengetahui ulah ibunya yang sudah keterlaluan pun berusaha menghentikannya. Namun dia sama sekali tidak didengar. Sementara di dalam kapel, peri Flittle mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua peri dengan memasuki lubang peluncuran serbuk besi. Dengan begitu, dia menjadi tanaman dan menyumbat semua lubang. Sedangkan kedua peri menyerang Gerda sampai jatuh dari ketinggian dan mati. Di lain sisi, Diaval yang berusaha menyingkirkan besi terpergok para prajurit dan dia pun dilumpuhkan. Namun seketika itu Diaval berubah menjadi beruang. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang juga, di mana Maleficent telah kembali. Dengan kuatnya dia mengepakkan kedua sayapnya. Kemudian dia menemui Aurora dan setelah itu terbang mencari Ratu Ingrid. Keduanya pun berhadapan di atas menara. Dengan raut wajah yang dipenuhi amarah, perlahan-lahan Maleficent pun mendekatinya. Namun Aurora menghadangnya. Dan seketika itu Ingrid membidikkan serbuk besi dan tepat mengenai Maleficent. Dalam hitungan detik, Maleficent berubah menjadi butiran debu. Dan Aurora yang menyaksikannya pun menangis histeris. Air matanya jatuh ke butiran debu Maleficent. Saat itu juga muncul angin yang membentuk pusaran dan Maleficent pun kembali bangkit menjadi burung ponik. Ponik raksasa. Dengan penuh amarah, dia pun menghancurkan menara-menara istana. Ratu Ingrid yang melihatnya dibuat panas dingin. Dengan liciknya dia mendorong Aurora agar dia bisa melarikan diri. Beruntung Maleficent berhasil menangkapnya. Pangeran dan Aurora akhirnya bertemu dan mereka pun berpelukan. Begitu pula dengan Maleficent, keduanya pun kembali bertemu dan melupakan konflik yang ada. Setelah itu, Little Speak menemukan Maleficent untuk mengembalikan jarum pemintal. Supaya tidak disalahgunakan lagi, Maleficent segera membuangnya. Dan seketika itu pemintal menghilang, disusul dengan bangunnya Raja John. Akhirnya kebahagiaan kembali menyelimuti istana. Namun tidak dengan Ratu Ingrid. Dia pun mendapatkan hukuman atas kebodohannya. Dengan menjadi kambing, itu akan membuatnya lebih baik.
Bersamaan itu, Bora menemui Maleficent dan Maleficent mengajak para Dark Fae kembali ke Moors. Sementara Raja John dan Pangeran Philips kembali bertemu dan berpelukan. Raja John begitu senang melihat dua kerajaan bersatu, dan inilah yang dia impikan sedari dulu. Setelah berhasil melewati berbagai rintangan, akhirnya keduanya pun mengikat janji sehidup semati. Sementara di lain sisi, Jenderal Molan tampak salting di dekat Dark Fae. Setelah mereka resmi menikah, Ratu Aurora tinggal bersama Pangeran Philips, sedangkan Maleficent kembali ke Moors. Dia pun berjanji akan kembali pada saat pembaptisan, dan cerita pun selesai.